Shalom semua. Selamat datang, selamat beribadah di ibadah Good Friday, ibadah Jumat Agung NLC hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk Engkau yang sudah mengumpulkan setiap kami dimanapun kami berada. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Apa yang disampaikan hari ini Tuhan, kami bisa mengingat Tuhan kematian Engkau, mengingat karya-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami, dan membawa perubahan dalam kehidupan kami, cara kami berpikir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siapkan hati dan pikiran kami. Amin. Right, jadi Good Friday atau Jumat Agung biasa seringkali kita rayakan, lumayan sempat ada signifikan yang kita ingat waktu zaman-zaman film Passion of the Christ. Kita melihat, kita bisa membayangkan, berimajinasi dengan baik bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus disalibkan dan lain sebagainya. But if you're like me dan sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, kita mulai, saya rasa banyak dari kita yang sudah mulai kehilangan makna dari Good Friday atau makna dari kematian Yesus untuk menebus dosa kita. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, waktu dia mati dan menebus kita, dia mati specifically untuk dosa kamu dan saya. Tapi yang sering kali terjadi adalah kita mulai punya tendensi untuk mendefinisi ulang dosa bukan sebagai dosa tetapi sebagai suatu kebiasaan buruk atau suatu kelemahan dan lain sebagainya. Kita tidak lagi menyebutnya sebuah dosa yang seharusnya merupakan kekejian dan kejijian buat Tuhan. Kita mulai menyebutnya sebagai bad habit dan lain sebagainya. Kita mulai menormalize dosa-dosa kita dan kita mulai berpikir bahwa kalau semua orang melakukannya dan gak ada konsekuensinya, why not, right? Nah, di ibadah Jumat Agung hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari apa yang Yesus actually lakukan atau contohkan di jam-jam terakhirnya, dan yang saya percaya bisa kita hidupi buat setiap kita dan menjadi bekal di Good Friday ini. Lukas 23 ayat 26 berkata demikian. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem," orang-orang yang dari sekitar situ, "janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Jadi scene-nya waktu itu adalah Yesus lagi bawa salib dan di sekelilingnya banyak putri Yerusalem atau wanita-wanita yang tinggal di Yerusalem, dan mereka mulai menangisi dia karena mereka melihat betapa tersiksanya Yesus. Dan lebih dari itu, kalau cuma disalib mungkin bukan sesuatu yang jarang di masa itu. Tapi kenapa mereka menangis? Mungkin mereka sudah mendengar bahwa orang ini tidak ada kesalahannya, bahwa orang ini adalah seorang rabi, bahwa orang ini actually membawa banyak solusi dan membawa banyak miracles atau mujizat di kehidupan orang-orang yang ada di Galilea, di luar Yerusalem dan sekitarnya. Tapi actually orang ini disalibkan. Mungkin ini yang menyebabkan wanita-wanita ini mulai menangis. Tapi waktu Yesus berkata kepada mereka, "Jangan menangis, tangisilah dirimu sendiri. Dan jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Apa yang sedang Yesus bicarakan? Actually di sini Yesus sedang mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia yang broken. Kita hidup dengan sistem yang berantakan dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang value-nya berantakan. Jadi kalau Yesus aja yang hidupnya tidak bercacat dan tidak bercela tapi bisa mati di atas kayu salib, ini menunjukkan bahwa bisa dizolimi seperti ini menunjukkan bahwa sistemnya dunia itu broken.
preference-nya dunia itu broken, value-nya dunia ini broken. Kalau kamu menangis, kata Yesus, jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri, because you live in a broken world. We live in a broken world. Setiap hari kita dibombardir dengan value-value yang sepertinya ada signifikan. Kita dibombardir dengan preference yang sepertinya signifikan. Kita dibombardir dengan kompas moral yang sepertinya signifikan, rat race, kejar-kejaran yang sepertinya signifikan, achievement yang sepertinya signifikan. Tapi Tuhan berkata, this is a broken world, we live in a broken world karena dosa. Kita hidup di sistem yang berantakan, kita hidup di value yang berantakan. Right? Jadi yang Yesus bilang kepada mereka, to have a opportunity, atau untuk kamu memiliki sebuah kesempatan yang baik, jangan simpati sama Yesus, bertobat. Bertobat jauh lebih penting daripada sekedar simpati dan menangis dengan torture yang mereka lihat dalam diri Yesus. Nah, Yesus lagi bilang sama mereka seperti ini, bahwa kalau saja orang yang seperti Yesus yang tidak berdosa bisa mengalami atau dizolimi sampai ke level yang disalib dan disiksa, apalagi kita yang berdosa, apalagi kamu dan saya yang berdosa, apalagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi yang waktu itu menghukum orang yang tidak bersalah. Right? So, pelajaran pertama adalah jangan cuma nangis dengan melihat kematian Yesus, jangan cuma bersedih atau simpati dengan apa yang Yesus lewati ketika dia dari disiksa sampai disalibkan. Bertobat. Karena you live in a broken world. Kalau kamu nangis, tangisi dirimu yang kejar-kejaran cuma untuk sesuatu yang broken, yang membangun fondasi, membangun ambisi, membangun promosi, membangun relasi di atas sesuatu yang broken, because this world is broken. If you cry for yourself, kata Yesus. Repent, that's the important part. Oke? Lanjut, ayat 33 berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, Kalvari, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa dan mengucapkan doa yang paradoksikal, doa yang scandalous, di mana dia tidak bersalah, dia disalibkan, dia berdoa buat both orang Yahudi yang menyerahkan dia dan orang Romawi yang mendengarkan fitnahan dan melakukan apa yang ditekan oleh pemimpin Yahudi, yaitu untuk menyalibkan dia. Right? Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, pemimpin yang mengejek dia. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, save yourself, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Jadi it's a revenge dari Pilatus karena dia tahu bahwa Yesus itu tidak berdosa. Tapi dia terus ditekan sama pemimpin Yahudi dengan ancaman pemberontakan dan lain sebagainya. Sehingga waktu dia memutuskan untuk menyalibkan Yesus, dia tulis di atasnya, ini raja orang Yahudi. Untuk declare bahwa lihat betapa stupidnya orang Yahudi yang menyalibkan raja mereka sendiri. Yang menyalibkan orang yang sesungguhnya tidak bersalah. Jadi ini revenge dari Pilatus buat pemimpin-pemimpin Yahudi yang terus mempressure dia untuk mengambil keputusan yang dia tidak setujui waktu itu. But ini sejumlah ayat ini lagi bicara apa? Sejumlah ayat ini lagi bicara bahwa Yesus lagi kasih kita untuk mengecap mercy and forgiveness of God's kingdom. Ini mercy dari kingdom of God. Ketika Yesus tidak membalaskan kepada orang Yahudi dan orang Romawi setimpal dengan apa yang selayaknya mereka dapatkan. Right? Mereka selayaknya mendapatkan hukuman, mereka selayaknya mendapatkan balasan karena mereka sudah melakukan yang jahat, tapi tidak. Yesus bilang ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
So, ini adalah karakter Yesus yang ketika dia dalam pressure, ada idioms yang kalau kamu mau tahu seseorang aslinya kayak apa, lihat waktu dia ditekan, lihat waktu dia di pressure. Apakah yang keluar adalah umpatan, makian, kemudian bersungut-sungut, atau ketika Yesus di pressure yang keluar dari dia adalah mercy. Yang keluar dari dia adalah forgiveness. Yesus lagi bilang bahwa Yesus lagi mengajarkan setiap kita bahwa hey, this is the real you. When you say that you belong to God, you inherit God's trait. Kita mewarisi sikap-sikapnya Yesus, sikap-sikapnya Bapa, karakter-karakternya Bapa. Dan ketika Yesus di pressure, ketika dia dalam torture, ketika dia disiksa dan lain sebagainya, yang keluar dari dia adalah mercy. Dan ini adalah sebuah pesan buat kamu dan saya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia memberikan mercy buat kamu dan saya. Apa yang selayaknya kita dapatkan, kita diluputkan. Harusnya konsekuensi setiap dosa kamu dan saya adalah maut. Tapi dengan kematian Yesus, dia give a taste of kingdom's mercy dengan tidak memberikan kepada kita apa yang seharusnya menjadi konsekuensi atau upah kita dan dosa kita. Right? Jadi dalam hal ini, Yesus menunjukkan mercy. So, aplikasinya adalah kalau Yesus sudah memberikan mercy buat kamu dan saya, sudah memberikan forgiveness buat kamu dan saya, sudah mengampuni dosa kamu dan saya, apakah hari ini kita masih membawa-bawa condemnation atau dakwaan yang iblis berikan kemana kita pergi? Apakah kita seringkali berpikir, saya gak mungkin dipakai Tuhan, dosa saya terlalu besar. Gak mungkin saya jadi berkat buat orang, saya terlalu hina di mata Tuhan dan lain sebagainya. Semua dakwaan yang iblis lemparkan adalah konsekuensi dari dosa. Betul. Salah satu konsekuensi dari dosa adalah dakwaan yang terus iblis lemparkan buat kamu dan saya. But the truth is, waktu Yesus mati di atas kayu salib, His mercy overflown to you and me. So we need to stop living in our sin. We need to stop bringing condemnation wherever we go, membawa dakwaan iblis kemanapun kita pergi, jadi orang yang minder, jadi orang yang tidak mau, tidak bersedia menjadi berkat buat orang lain. Saya emang gak bisa jadi berkat, saya banyak dosa. Exactly, karena kamu banyak dosa, it shows God's strength in your weakness. Jadi di sini apa yang kita pelajari bahwa Jesus has forgive you of your sin. Jadi kita gak perlu bawa-bawa beban condemnation dan dakwaan kemanapun kita pergi. This is the good news for you and me. Meskipun kita living in a broken world with a broken system, tapi Yesus memberi mercy for you and me untuk hidup free dari dosa kita yang lalu dan hidup free dari melakukan dosa besok-besok. So this is the first lessons yang kita bisa pelajari. Jesus gives mercy. Lanjut, ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum. This guy knows his position. Kita, kriminal, selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus sudah seterkenal itu, sampai si kriminal ini bahkan tahu orang ini gak punya kesalahan apa-apa. Bahkan kriminal pun ngomong kayak gitu. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Just that. Dia gak minta dosanya diampuni. Dia gak mengaku dosanya kemudian Yesus selamatkan aku. No, yang dia bilang, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." So selain mercy, apa yang Yesus contohkan atau apa yang Yesus berikan di sini adalah grace. Jadi bukan cuma dia meluputkan kita dari apa yang seharusnya kita dapatkan, dia memberikan kepada kita apa yang tidak layak kita dapatkan. Dia memberikan kepada kriminal ini apa yang tidak layak kriminal ini dapatkan. Penjahat ini cuma bilang, "Yesus, ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Yesus bukan cuma ingat, sure I will remember you. Enggak, dia bahkan bilang, "Hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku
di Firdaus. Ini adalah taste of grace, anugerah atau kasih karunia yang ada buat kamu dan saya. Bukan cuma Yesus mengampuni kita dan meluputkan kita dari konsekuensi dosa, Yesus juga memberikan kepada kamu dan saya anugerah yang tidak selayaknya kita dapatkan. Right? Yesus sudah memberikan anugerah terbesar dalam karya terbesar, yaitu keselamatan buat kamu dan saya. Bukan karena kita baik, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu pinter, no. Cuma karena kasih karunia. It's a grace, something that we don't deserve. Tapi kalau Yesus sudah memberikan grace yang begitu besar dalam bentuk keselamatan, pertanyaannya adalah, kenapa kita masih sulit bersyukur? Padahal bukan cuma grace dalam bentuk keselamatan. Every single good things that happen to you and me is grace, is by grace. Setiap hal baik yang kamu dan saya hidupi hari ini adalah anugerah atau kasih karunia Tuhan. The moment kita lupa ini, the moment kita berpikir saya di kondisi sekarang karena kerja keras saya di situasi sekarang karena saya baik dalam mengampuni, saya di pelayanan yang efektif sekarang karena saya smart enough to do that dan punya empati yang sangat besar kepada orang-orang. Saya di kantor sebagus ini karena ketekunan saya. The moment kita take credit for all good things, kita semakin sulit bersyukur. Kita semakin sulit untuk menyadari bahwa every single good things that you experience today is because the grace of God. Satu-satunya hal yang layak kita dapatkan adalah mati, karena upah dosa adalah maut. As simple as that. Anything other than that is by grace. Kalau kamu bisa belajar, kalau orang tua kamu masih lengkap, kalau orang tua kamu masih bisa kasih kamu apa yang kamu butuhkan, kalau kamu masih punya pekerjaan yang baik, it's all by grace. Berapa banyak dari kita yang lupa setelah setahun Tuhan sustain kita dengan grace-nya di tengah pandemi ini. Bukan cuma kamu mungkin disembuhkan dari COVID, some of you yang lain mungkin tidak kena COVID sama sekali meskipun kamu tidak menjaga diri dengan baik atau sebaik yang kamu bisa. Some of you, beberapa dari kita, kondisi kamu mendapati diri kamu dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelum COVID. Right? Tapi kita selalu menemukan alasan untuk bersungut-sungut. Kita selalu menemukan alasan untuk komplain. Kita seringkali lupa untuk bersyukur bahwa the grace of God sustains you through this pandemic season. The grace of God sustains you, protects you in this pandemic season. Kalau kamu gak sakit hari ini, kalau kamu gak mengalami kena COVID, atau even kalau kamu kena dan kamu sembuh, kalau kondisi kerjaan kamu tidak semakin baik tapi you're still surviving, it's because of grace. Itu semua karena grace of God. Jadi kalau kita memahami bahwa semua good things yang kita hidupi adalah by the grace of God, we will be living in a dengan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur ini didapatkan bukan karena kondisi kita semakin baik, bukan karena promosi, bukan karena relasi yang semakin bagus, tapi karena kita menyadari bahwa every good things that happens to us is by grace. Oke? Lanjut, ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini adalah sebuah kematian yang paling mengerikan, yang paradoxically adalah sebuah unity yang paling sempurna. Ketika Yesus mati dengan cara paling mengerikan, meskipun hidup dengan paling sempurna. Meskipun hidup sebagai manusia yang paling berkenan, right? Kalau ada manusia di sepanjang masa, menurut saya yang waktu mati itu tidak ada penyesalan sama sekali, itu Yesus harusnya. Itu Yesus. Kenapa dia tidak ada penyesalan sama sekali? Kenapa waktu dia mati dia bisa bilang, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Fullness. Dia mati, dia hidup secara full. Dia mati empty karena semua kehendak Bapa sudah dilakukan sama dia. Why?
Why? Jawabannya satu, karena Yesus menunjukkan kepada kita ketaatan yang sempurna. So ketaatan yang sempurna atau ketaatan kepada Allah, ini yang membawa kepada hidup yang fulfilling. Kita belajar fulfillment di analisis sepanjang tahun ini. Kita mencoba mengejar fulfillment atau kepenuhan dalam hidup melalui banyak hal. Kita merasa bahwa kepenuhan adalah brand yang semakin besar. Kepenuhan adalah memasuki kehidupan berumah tangga. That's the true fulfillment. Kepenuhan adalah starting our own business. Kepenuhan adalah getting that position. Dapat posisi tertentu di kantor, itu adalah kepenuhan sejati. Punya aset sekian banyak, itu adalah kepenuhan sejati. Punya relationship dan membangunnya sampai pernikahan dan menikah, itu adalah kepenuhan sejati. Well, sekilas info, in the end kepenuhan sejati bisa kita lihat di ayat 44 dan ayat 45 dan 46 yang berkata bahwa Yesus berkata bahwa Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. This is the true fulfillment ketika seseorang hidup obedience. Ketika kehendak Bapa jadi kehendaknya, ketika agenda Bapa di surga menjadi agenda dia, ini adalah hidup yang fulfilling. Jadi kalau kamu atau kalau saya mencari fulfillment dalam hidup, tidak akan ditemukan di tempat kerja tertentu, tidak akan ditemukan di season tertentu, tidak akan ditemukan di aset tertentu, tidak akan ditemukan di relationship tertentu. The true fulfillment comes from obedience. Ketika kita menyelaraskan apa yang Bapa mau di kantor saya, apa yang Bapa di sorga mau di keluarga saya, apa yang Bapa di sorga mau di masa kesinggelan saya. Ketika kita menyelaraskan ini dengan kehendak Bapa, we are living a fulfilling life. Oke? Ayat berikutnya, 23 ayat 47 berkata seperti ini. Bagian terakhir, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan Romawi melihat apa yang terjadi, kemudian bilang, hey, this is a righteous person. Ini orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak, orang Yerusalem yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulang mereka sambil memukul-mukul diri. It's a crazy scene. Ketika orang-orang yang ada di sana mengalami ini, di sini dibilang bahwa centurion atau kepala pasukan Romawi bahkan memuji Tuhan. Memuji Tuhan, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh semua ini adalah fulfillment dari apa yang dia dengar. Bahwa ada orang yang tidak berdosa tapi harus mati. Dan ketika mati bukan cuma dia gak ngelawan balik, dia bahkan berdoa mengampuni pasukannya yang menyakiti dia. Dia bahkan memberikan grace kepada kriminal yang ada di sampingnya. Dia bahkan mati dengan life yang fulfilled. Ini membuat si centurion ini bilang bahwa hey, orang ini adalah orang benar. Right? Dan ketika orang banyak yang berkerumun di situ, saya rasa orang banyak ini majority dari mereka mungkin bukan pengikut Kristus. As you know, pengikut Kristus scattered di waktu itu. Mereka takut, mereka lari, kebanyakan dari mereka lari. Orang-orang ini adalah orang yang hidup di Yerusalem, right? Mereka biasanya, di sini disebut tontonan. Jadi mereka biasanya melihat salib adalah sebuah tontonan. Mati lu gitu kan. Ada kriminal yang super jahat, mati di salib kayak yay, good, cheering for the death of the bad people. Tapi waktu mereka melihat Yesus dan mendengar apa yang Yesus katakan di salib, apa yang terjadi? Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Can you imagine this crowd yang tadinya beberapa ngeludahin dia, yang tadinya beberapa mungkin mengolok-ngolok dia, melihat apa yang Yesus katakan. Mereka gak dengar banyak perumpamaan, mungkin mereka gak dengar banyak, mereka gak melihat banyak kesembuhan yang Yesus bawa. Ketika mereka melihat this mercy, mereka melihat this grace overflowing, mereka melihat this perfect obedience to Father God, ini membuat mereka pulang dan memukul-mukul diri. Many scholars believe, banyak dari cendekiawan Alkitab yang percaya bahwa ketika orang banyak melihat Yesus disalib dan mati, ini adalah fondasi. Waktu beberapa hari setelahnya, beberapa minggu setelahnya, waktu
Petrus, waktu Roh Kudus turun, terjadi Pentakosta, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat di hari itu tidak serta-merta, tapi 3.000 orang itu likely mereka adalah bagian dari yang melihat this Jesus yang mati dengan grace, dengan mercy, dan dengan full obedience di hadapan Bapa. So the message is this. Kenapa Jumat Agung penting? Kenapa Good Friday is actually good? Karena our sin is real. Dosa kamu dan saya itu benar-benar menjijikan. Dosa kamu dan saya itu benar-benar kekejian buat Tuhan. But at the same time, Yesus mati untuk sesuatu yang tidak layak dia jalani. Konsekuensi dosa yang harusnya jadi bagian kita diambil buat dia, dan dia mati di atas kayu salib supaya apa? The beautiful exchange is that konsekuensi hidup benar yang harusnya milik dia sekarang jadi bagian kamu dan saya. Got it? Konsekuensi orang benar, konsekuensi hidup benar di hadapan Bapa dengan favor, dengan grace, dengan mercy yang harusnya dimiliki orang benar, itu jadi milik kita. Dan konsekuensi kita sebagai orang berdosa diambil. Can you imagine any other God that do this? Not your money cannot do this. Your achievement cannot do this. Your popularity cannot do this. Only one true God can do this, Jesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Kami berdoa Tuhan biar kami hidup bisa mengikuti apa yang sudah Kau tunjukkan di jam-jam terakhir-Mu. Untuk hidup menerima mercy, meresponi mercy daripada-Mu dengan benar. Tidak menganggap remeh pengampunan yang sudah Kau berikan. Menghidupi pengampunan-Mu dengan hidup lepas dari pendakwaan yang iblis mungkin lemparkan setiap hari kepada kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami hidup dengan grace, supaya kami hidup menyadari bahwa being grateful, bahwa every little good things that happen to us is by grace. Bahwa semua kemampuan kami, semua kesehatan kami, semua proteksi, semua kepemilikan kami, apa yang dipercayakan Tuhan buat kami semuanya adalah by grace. And we are living grateful, being grateful for that. Kami berdoa Tuhan, kami meresponi Jumat Agung ini dengan live in a full obedience atau mengejar obedience yang sempurna. Kami berdoa biar apa yang menjadi pandangan-Mu menjadi pandangan kami, apa yang menjadi isi hati-Mu menjadi isi hati kami, apa yang menjadi agenda-Mu menjadi agenda kami, so we can live a fulfilling life. Kami mengucap syukur Bapa, mengucapkan berkat buat setiap teman-teman yang mendengarkan. Biar kami bisa menghidupi apa yang kami dengar hari ini. Biar Roh Kudus yang memateraikan dan mengajarkan kami untuk hidup dalam ketaatan hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.